Nasib mahasiswa ke Jepang untuk magang malah berujung jadi buruh tanpa libur. Para mahasiswa bahkan tidak dibolehkan beribadah. Kasus ini terbongkar ketika dua korban berinisial ZA dan FY melapor ke KBRI Tokyo, Jepang. Mereka bersama 9 mahasiswa lainnya dikirim kampus untuk magang di Jepang, tetapi ternyata malah dijadikan buruh. Adapun pihak kampus kirim mahasiswa magang ke Jepang tapi jadi buruh adalah salah satu politeknik di Sumatera Barat. Politeknik tersebut kedapatan terlibat dalam praktik tindak pidana perdagangan orang. Direktur Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Polri, Brigjen Johandani Raharjo Puro mengatakan, para mahasiswa yang dikirim ke Jepang malah bekerja jadi buruh. Polisi pun menetapkan 2 orang tersangka dalam kasus ini, yakni G dan EH. Keduanya sama-sama menjabat sebagai direktur di politeknik tersebut dalam periode yang berbeda. Selama 1 tahun magang, korban melaksanakan pekerjaan bukan layaknya magang, akan tetapi bekerja seperti buruh, ujar Johandani dalam jumpa pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan. Johandani menjelaskan ketika tiba di Jepang, mahasiswa yang lulus untuk mengikuti program magang tersebut bekerja di sebuah perusahaan sebagai buruh. Sehari-hari, para korban bekerja selama 14 jam dari pukul 8 pagi sampai pukul 10 malam. Hal tersebut terus mereka lakukan selama 7 hari dalam seminggu, alias tanpa libur. Bahkan kata Johandani, istirahat yang diberikan oleh pihak perusahaan untuk makan pun hanya selama 10-15 menit. Korban tidak dibolehkan untuk beribadah, ucap dia. Sementara itu, korban juga diberikan upah sebesar 50.000 yen atau 5 juta rupiah per bulan. Hanya saja, korban diharuskan memberi dana kontribusi ke kampus sebesar 17.500 yen atau 2 juta rupiah per bulan. Kemudian, Johandani mengatakan para korban diberangkatkan dengan menggunakan visa pelajar yang berlaku selama 1 tahun. Hanya saja ketika masa berlaku visa sudah habis, pihak perusahaan memperpanjang visa menjadi visa kerja selama 6 bulan. Korban yang mengetahui hal tersebut pun melapor ke politeknik yang memberangkatkannya. Bukannya membantu memulangkan mahasiswanya, pihak politeknik malah mengancam korban. Apabila kerjasama politeknik dengan pihak perusahaan Jepang rusak, maka korban akan di-drop out, ujar Johandani. Johandani menegaskan politeknik tersebut terdaftar di Dinas Pendidikan setempat. Kegiatan belajar mengajar di politeknik tersebut saat ini masih berjalan, namun untuk program magang ke luar negerinya telah di-stop. Adapun perbuatan para tersangka, mereka dijerat dengan pasal 4 Undang-Undang RI nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman hukuman penjara maksimal 15 tahun dan denda paling banyak 600 juta rupiah. Lalu pasal 11 Undang-Undang RI nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda paling banyak 600 juta rupiah.